Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Zulfa. Kali ini kita akan belajar tentang materi IPA subtematika, yaitu tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Nah, kalau di subtema 1 kita sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan, baik secara generatif maupun vegetatif. Kemudian di subtema kedua kita belajar perkembangbiakan hewan baik secara generatif dan vegetatif juga. Nah, di subtema ketiga ini kita belajar tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Nah, mengapa hewan dan tumbuhan itu perlu dilestarikan? Nah, pelestarian hewan dan tumbuhan itu berkaitan dengan kelangkaan dan kepunahan spesies, atau baik itu spesies hewan maupun spesies tumbuhan. Nah, apa itu langka, apa itu punah? Langka itu apabila jenis hewan atau tumbuhannya ada tetapi jumlahnya sudah sangat sedikit, itu dinamakan langka. Sedangkan punah itu jika keberadaan hewan maupun tumbuhan itu sudah tidak ada atau hilang, itu dinamakan punah. Di sini ada beberapa gambar. Ada gambar hewan dan tumbuhan. Ini ada pasut makam, kemudian ini ada bunga bangkai, kemudian ini ada kantong semar dan anoa. Keempat gambar ini, spesies hewan dan tumbuhan ini itu sudah termasuk hewan langka. Sedangkan di sini ada harimau Jawa, harimau Jawa. Kemudian ini ada tikus berhidung panjang, dan ini ada tanaman. Ini namanya alula, tanaman alula, dan ini Zulfa agak lupa ini bunga apa ya. Nah, ini pokoknya, Nah, hewan harimau, kemudian tikus berhidung panjang ini ada di Flores, ada di Flores. Kemudian alula, ini kedua bunga ini dari luar negeri sih, jadi Zulfa agak lupa, tapi kalau yang ini namanya alula. Nah, keempat spesies ini itu sudah tidak ada lagi di bumi, sudah punah, Nah, itulah kenapa kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan juga, kita harus bisa untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar kita. Kan gak asyik kalau misalkan kita hidup ketemunya kucing aja, ketemunya ayam aja, ketemunya bunga mawar aja, yang lainnya gak ada, keragaman tidak ada di sekitar kita, itu gak asyik. Jadi kita harus bisa untuk melestarikan baik hewan maupun tumbuhan, terutama yang ada di lingkungan sekitar kita. Caranya gimana? Caranya ya dirawat, dijaga. Kalau punya hewan peliharaan, ya dikasih makan, ya biar hidup intinya, seperti itu. Nah, kepunahan di bumi ini itu disebabkan oleh dua faktor utama. Yang pertama adalah faktor alam, dan yang kedua adalah faktor dari kegiatan atau perbuatan manusia. Nah, apa saja faktor kepunahan dari alam? Yang pertama, hewan dan tumbuhan itu sulit beradaptasi dengan lingkungan yang sekarang. Jadi, hewan dan tumbuhan itu tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan yang saat ini terjadi. Misalkan terjadi perubahan suhu, perubahan iklim. Nah, hewan-hewan yang misalkan dia hewan-hewan yang hidup di es, karena mencair esnya
karena ada efek pemanasan global, es mencair, secara otomatis faktor suhu berpengaruh dengan adaptasi hewan tersebut, seperti itu, nggih. Yang kedua, tingkat perkembangbiakan yang lambat. Oke, jadi hewan maupun tumbuhan itu perkembangbiaknya lambat, seperti itu. Dan yang ketiga adalah terjadi bencana alam, misalkan dalam suatu habitat terjadi banjir bandang atau terjadi tanah longsor, seperti itu. Jadi secara otomatis kalau bencana alam dia akan mengganggu ekosistem yang ada, yang terjadi bencana alamnya, tempat terjadinya bencana alam itu, seperti itu faktor alamnya. Kemudian dari faktor manusia itu banyak sekali ya. Yang pertama ada penebangan liar dan pembakaran hutan, ya secara otomatis akan mematikan tumbuhan, juga merusak tempat tinggal hewan. Okay? Kemudian yang kedua, penggunaan bahan kimia dan pestisida yang berlebihan. Itu juga dapat membahayakan keberlangsungan hidup hewan maupun tumbuhan. Yang ketiga, perburuan liar. Biasanya hewan-hewan diburu untuk dimanfaatkan, misalkan untuk dibuat sepatu, dibuat tas, kemudian dibuat pajangan-pajangan, seperti itu. Dan hewan-hewan yang diburu liar ini biasanya hewan-hewan yang sudah langka, susah dicari, dan harganya mahal. Tapi efeknya adalah hewan yang diburu itu beresiko untuk punah. Kemudian perusakan terumbu karang. Jadi kalau misalkan nelayan ingin mencari ikan dan bahan peledak, itu justru akan merusak terumbu karang, bahkan ekosistem lain yang berada di laut, seperti itu. Kemudian eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Misalkan ada perkebunan karet, kemudian pohon karet dieksploitasi secara berlebihan tanpa adanya reboisasi, misalkan. Jadi pohon karet dimanfaatkan sampai pohon karet mati, tapi tanpa adanya penanaman kembali pohon karet, maka pohon karet lama-lama juga akan habis, seperti itu. Dan yang terakhir adalah pembuangan limbah dan sampah ke alam. Misalkan pembuangan limbah dan sampah-sampah plastik ke laut, dan secara otomatis itu akan mematikan ekosistem yang ada di laut. Ikan-ikan mati, kemudian tumbuh-tumbuhan yang ada di dasar laut juga terkena dampaknya. Itu ya, faktor pemunahan ada dua, baik dari alam maupun dari kegiatan manusia. Nah, di Indonesia sendiri itu sudah ada banyak hewan-hewan yang menjadi langka. Di sini Usufa hanya menyebutkan 5 contoh saja. Kalian nanti bisa mencari dari referensi lain, baik di buku ESPS maupun di buku PR. Di situ masih ada banyak contoh. Usufa hanya memberi 5 contoh. Yang pertama, ini adalah burung cendrawasih. Burung ini ditemukan di daerah Papua. Burung ini dijuluki burung surga karena dia memiliki bulu yang sangat indah. Oleh karena itu, burung cendrawasih ini banyak diburu dan akhirnya menjadi langka. Padahal cantik sekali ya burungnya. Yang kedua, ini adalah badak bercula satu. Kalau kita perhatikan, ada banyak sekali badak yang dia bercula dua.
Tetapi yang bercula 1 sekarang itu menjadi sangat langka, nggih. Nah, badak bercula 1 ini ditemukan di Ujung Kulon, Banten. Dia hanya memiliki 1 cula dan banyak diburu. Nah, culanya ini itu berfungsi untuk dijadikan bahan obat. Kemudian yang ketiga yaitu orang hutan, ya, orang hutan. Nah, orang hutan ini terancam punah karena jumlahnya di alam itu semakin sedikit, ya. Semakin sedikit karena perburuan liar juga dan kerusakan habitat atau tempat tinggalnya, seperti itu, ya. Yang keempat yaitu komodo. Komodo ini ditemukan di Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur, ya. Komodo ini adalah kadal terbesar di dunia sehingga dijuluki dengan kadal raksasa. Nah, populasi dari komodo ini menurun karena perburuan liar, kemudian perubahan lingkungan, dan berkurangnya sumber bahan makanan. Dan hewan langka selanjutnya adalah harimau Sumatera. Okay? Kalau harimau Jawa tadi sudah punah, nah harimau Sumatera ini menyusul, okay? Menjadi langka di Indonesia. Okay? Berkurangnya juga karena adanya perburuan liar. Nah, hewan harimau Sumatera ini diambil kulitnya. Untuk apa? Untuk produk tas, sepatu, dan bahan pakaian. Kasian nggak sih kalau misalkan kita pakai pakaian yang pakaiannya itu ternyata diambil dari kulit hewan? Kasian kan ya? Nah, selanjutnya adalah tumbuhan. Kalau tadi hewan, sekarang tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Ada nggak tumbuhan yang udah punah? Banyak, okay? Banyak sekali. Terutama di luar negeri juga itu banyak sekali tumbuhan yang sudah punah. Okay? Nah, ini Usufa kasih contoh 5 juga. Kalian bisa membaca di referensi buku SPS atau buku PR, masih ada banyak. Okay? Yang pertama adalah Rafflesia arnoldi. Okay? Banyak yang terbalik. Ini Rafflesia arnoldi dan ini bunga bangkai. Tapi banyak yang terbalik, ini tuh bunga bangkai, nggih. Tapi yang benar ini adalah Rafflesia arnoldi, nggih. Bunga ini terdapat di hutan Sumatera dan Kalimantan. Nah, bunga Rafflesia arnoldi ini menjadi langka karena banyak diburu. Kenapa? Karena kuncupnya bisa dijadikan untuk obat. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah bunga bangkai atau Amorphophallus titanium. Okay? Bunga ini terdapat di Sumatera dan merupakan bunga terbesar di dunia. Okay? Nah, bunga ini mengeluarkan bau yang tidak sedap seperti bangkai, makanya disebut dengan bunga bangkai. Okay? Bunga ini langka dan dilindungi oleh pemerintah. Yang ketiga yaitu kantong semar. Okay? Kantong semar itu terdapat di hutan Tangkuban Perahu, Jawa Barat. Okay? Nah, kantong semar ini menjadi langka karena diperjualbelikan secara langsung, okay? Banyak diperjualbelikan dan tidak adanya reboisasi atau penanaman kembali atau yang lainnya, makanya dia jadi langka. Kemudian cendana, kita lebih mengenal dengan istilah kayu cendana, okay? Nah, ini adalah cendana. Juga menjadi langka, dia terdapat di Nusa Tenggara Timur. Nah, biasanya digunakan untuk rempah-rempah dan pengharum.
nggih. Dia menjadi langka karena diperjualbelikan juga, nggih. Dan tumbuhan yang terakhir adalah Aquilaria. Ini merupakan tumbuhan penghasil kayu gaharu, di mana kita ketahui bahwa gaharu itu memiliki kandungan damar yang sangat wangi dan dijuluki dengan emas beraroma dari hutan. Okay? Hidupnya ada di pedalaman Kalimantan. Okay? Nah, harganya ini sangat mahal, kemudian tadi dia baunya juga sangat harum, jadi dia banyak dicari orang, banyak diburu oleh orang, sehingga keberadaannya juga terancam punah. Nah, bagaimana langkah kita ataupun langkah pemerintah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang terancam punah atau yang langka tadi, nggih? Nah, ada dua cara, yaitu dengan melestarikan dengan konservasi atau tempat tinggal, dan yang kedua adalah dengan membentuk sebuah peraturan, nggih. Untuk pelestarian yang berhubungan tempat tinggal itu ada dua, nggih. Yang pertama adalah pelestarian in situ dan yang kedua adalah pelestarian ex situ. Nah, kemudian pelestarian dengan peraturan itu dengan cara pembuatan undang-undang perburuan dan perlindungan hewan. Jadi kalau upaya pelestarian hewan itu kan merupakan tanggung jawab bersama, nggih, tidak hanya tanggung jawab dari pemerintah, tapi pemerintah juga berupaya, yaitu dengan cara membuat undang-undang pelindungan hewan dan undang-undang perburuan. Jadi dengan undang-undang ini diharapkan bermacam jenis hewan maupun tumbuhan itu dapat dicegah dari kepunahan. Jadi misalkan penebangan liar itu ada hukumannya di UU berapa, nomor berapa, seperti itu, okay? Nah, apa itu pelestarian in situ? Pelestarian in situ itu adalah pelestarian yang dilakukan pada tempat asli hewan atau tumbuhan tersebut berada, okay? Nah, pelestarian in situ itu contohnya adalah ini ya, Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, Hutan Lindung, dan Taman Nasional. Nah, apa bedanya? Nah, Suaka Marga Satwa itu adalah kawasan yang melindungi hewan. Contohnya ada Rawa Singkil di Nangro Aceh Darussalam, kemudian Karangkeiting Langkat, dan Siranggas itu di Sumatera Utara. Kemudian Cagar Alam. Cagar alam ini adalah kawasan yang melindungi flora dan fauna asli daerah tersebut serta ekosistem di dalamnya. Kemudian perkembangannya juga dilakukan secara alami. Contohnya di mana? Ada Cagar Alam Ujung Kulon di Banten dan Cagar Alam Gunung Leuser di Aceh. Kemudian hutan lindung. Apa itu hutan lindung? Yaitu kawasan hutan yang melindungi habitat alami hewan dan tumbuhan. Contohnya ada hutan lindung Sungai Wain di Kalimantan Timur, kemudian hutan lindung Alas Ketu di Jawa Tengah, hutan Taman Raya Bung Hatta di Sumatera Barat. Dan yang terakhir adalah Taman Nasional. Nah, apa itu? Taman Nasional adalah kawasan yang melindungi hewan dan tumbuhan, dan biasanya Taman Nasional ini bisa juga digunakan untuk objek wisata. Contohnya apa?
Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur, kemudian Taman Nasional Bukit Barisan di Lampung, dan Taman Nasional Baluran di Jawa Timur. Pelestarian ex situ. Apa itu? Pelestarian ex situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal hewan atau tumbuhan. Okay? Jadi misalkan ada satu spesies yang dia hidup di misalkan di hutan Kalimantan seperti itu. Nah, karena di hutan Kalimantan tersebut sudah tidak bisa misalkan digunakan untuk melestarikan spesies hewan, kemudian hewan itu dibawa misalkan ke penangkaran, okay? Dibawa ke penangkaran. Nah, di penangkaran itu kemudian dirawat, dijaga, dikembangbiakkan sehingga terhindar dari kelangkaan bahkan kepunahan seperti itu. Nah, apa saja pelestarian ex situ? Yang pertama adalah kebun botani, botanical garden. Jadi ini kebun yang melindungi tumbuh-tumbuhan, okay? Kemudian taman safari, kebun binatang, dan penangkaran. Contohnya apa? Kebun botani itu ada di Kebun Raya Bogor, ya. Kalau kalian pernah ke sana, di Kebun Raya Bogor ini banyak sekali spesies tumbuhan, ya. Kemudian taman safari di Bogor, Taman Safari Cisarua, ya. Di sana ada banyak sekali fauna atau hewan, okay, banyak sekali di sana. Kemudian kebun binatang, misalkan yang paling dekat ada kebun binatang Juruk di Solo, dan yang terakhir adalah penangkaran. Penangkaran ini banyak, okay. Kalau yang di Usufa ini adalah penangkaran kupu-kupu, itu di Bantimurung, okay, penangkaran kupu-kupu. Tapi yang paling sering kita dengar itu misalkan ada penangkaran buaya seperti itu, okay? Nah, penangkaran ini juga menjadi salah satu usaha untuk melestarikan hewan buaya, okay? Nah, itu materi subtematika kali ini, IPA, tentang pelestarian